memberatkan APBN. Bung DPR cuma bertugas 5 tahun atau antar waktu 2,5 tahun, kan dari mana uangnya? Masa seumur hidup? Kan nggak adil buat masyarakat gitu. Ya, kalau DPR sekretariatan mau atau pemerintah mau masukkan memotong, silahkan mau masukkan dibelikan dan reksadana, mau diberikan saham, silahkan. Tapi intinya begitu terakhir, ya uang itu yang diberikan, yang sudah dikumpulkan per bulannya. Persoalan pokoknya adalah kalau memang pemerintah mau, mestinya Taspen dibubarin aja. Karena Taspen itu bermasalah sejak lama gitu. Pindahin aja kan cuma tinggal mencabut surat Kementerian Keuangan, Taspen digabungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, selesai. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa, belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini membahas dana pensiun yang membebani anggaran negara dalam jangka panjang. Oleh karenanya perlu melakukan kajian perubahan skema pembayaran dana pensiun dari PSU Go menjadi fully funded. Bahkan pengamat menyatakan bubarkan saja Taspen. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Rp2.800 triliun. Inilah angka yang sangat fantastis dari perkiraan kewajiban pemerintah dalam membayar dana pensiun aparatur negara. Mereka yang berhak mendapatkan dana pensiun seumur hidup yaitu PNS pusat, daerah, para hakim, pejabat negara termasuk presiden dan wakil presiden, para menteri, dan tak ketinggalan anggota DPR. Dana pensiun inilah yang membebani negara. Lalu, apa kata fakta? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Anggaran belanja dana pensiun PNS yang diambil dari APBN disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan beresiko dalam jangka panjang. Untuk tahun 2022 ini saja, proyeksi dana pensiun PNS mencapai Rp136,4 triliun, yang mana naik 6% dibandingkan dengan tahun lalu. Dana pensiun PNS juga diperkirakan akan terus naik seiring dengan jumlah pensiunan yang bertambah seperti ini. Bisa dilihat, anggaran belanja dana pensiun PNS selama 10 tahun terakhir naik 2 kali lipat dari 67 triliun menjadi Rp136 triliun. Lalu bisa dibayangkan bagaimana di masa yang akan datang jika aturan tak diubah. Inilah yang dikhawatirkan Sri Mulyani. Untuk itu terdapat rencana mengurangi beban APBN. Saat ini dana pensiun dibayarkan menggunakan skema PSU Go. Gaji ASN dipotong sebesar 4,75% untuk akumulasi iuran pensiun atau AIP. Dan 3,25% untuk tabungan hari tua atau THT. Dana pensiun ini akan dibayarkan di masa pensiun oleh Taspen. Sementara untuk dana pensiun per bulan berbeda lagi. Inilah yang dibiayai APBN secara penuh, seumur hidup, dan bahkan diteruskan kepada keluarga jika PNS tersebut meninggal dunia. Dan untuk besaran gaji pensiun pokok tersebut bervariasi. Untuk golongan 1 berkisar antara 1,5 hingga 2 juta rupiah, golongan 2 di 2,8 juta rupiah, dan untuk golongan 3, 3,5 juta rupiah, dan golongan 4 mencapai 4,4 juta rupiah. Skema lama ini rencananya akan digantikan dengan skema fully funded. Secara sederhana, skema ini mengambil dana pensiun separuh dari iuran PNS dan separuh lagi dibiayai pemerintah. Jika selama masa bakti terkumpul 1 miliar rupiah, maka nantinya akan dibayarkan dana pensiun sebesar itu pula, baik yang diberikan secara sekaligus maupun secara bertahap. Namun dengan skema ini, pemerintah tidak perlu berlarut-larut untuk membiayai dana pensiun PNS, bahkan hingga PNS tersebut meninggal dunia. Pernyataan Menkyu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa dana pensiun PNS membebani APBN dan akan berusaha untuk dikurangi nih. Menurut Bapak sendiri itu bagaimana? Pertama, pernyataan basi ya. Karena sudah berkali-kali isu dana pensiun ngebebani. Dan sejak lama setiap APBN ruang fiskal sempit bahasanya, selalu yang dicari-cari adalah
bagaimana mengurangi belanja, tapi tidak pernah berpikir mengurangi utang. Skema PSUGO yang diterapkan nih, dan ada juga skema fully funded. Menurut Bapak, mana yang memang lebih efektif atau ada skema lain yang sebenarnya lebih baik untuk diterapkan? Itu juga bisa dengan gambaran tadi apakah diambil dengan modal tabungan dengan asuransi atau tidak gitu. Persoalan pokoknya adalah kalau memang pemerintah mau, mestinya taspen dibubarin aja. Karena taspen itu bermasalah sejak lama gitu. Pindahin aja kan cuma tinggal mencabut surat Kementerian Keuangan, taspen digabungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, selesai. Para pejabat negara yang bersifat periodik juga mendapatkan dana pensiun, seperti para menteri dan anggota DPR. Meski hanya bekerja dalam periode tertentu, namun mereka akan tetap mendapatkan uang pensiun dari negara seumur hidup. Misalnya, para menteri akan mendapatkan uang pensiun 1% dikali berapa bulan mereka menjabat. Jika mereka menjabat selama 5 tahun atau 60 bulan, maka uang pensiun yang didapatkan adalah 60% dari gaji pokok saat mereka menjabat. Sementara itu, besaran uang pensiun anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok dan juga 15 juta rupiah dari tabungan hari tua. Besarannya adalah seperti berikut. Anggota DPR merangkap ketua akan mendapatkan 3 juta rupiah per bulan. Lalu anggota DPR merangkap wakil ketua mendapatkan 2, juta rupiah per bulan. Dan anggota DPR yang tidak merangkap jabatan sebesar 2,5 juta rupiah per bulan. Uang pensiun ini akan terus dibayarkan seumur hidup dan jika ia meninggal dunia akan diberikan kepada keluarga dengan besaran yang telah ditentukan. Like, comment, and subscribe. Dan share. Memberatkan APBN. Bang DPR cuma bertugas 5 tahun atau antar waktu 2,5 tahun. Kan dari mana uangnya? Masa seumur hidup? Kan nggak adil buat masyarakat gitu. Ya, kalau DPR sekretariatan mau atau pemerintah mau masukkan memotong, silahkan. Mau masukkan dibelikan dan reksadana, mau diberikan saham, silahkan. Tapi intinya begitu terakhir, ya uang itu yang diberikan, yang sudah dikumpulkan per bulannya. Oke. Itu baru adil. Pemerintah dan DPR harus duduk bersama jika memang jelas anggaran belanja pensiun membebani negara. Apalagi dampaknya semakin terbebani APBN, maka pemerintah akan semakin bergantung dengan kemampuan pengumpulan pajak dari rakyat. Saya, Raisa Nadia dan juru kamera Cemi Jasin, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.